warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Julianti Emodim. Saya mahasiswi dari Universitas Hairun Kota Ternate, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus pada jumlah penduduk. Pertama, teori menurut Adam Smith. Adam Smith merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Yang kedua yaitu teori David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam buku yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun. Yang ketiga, teori Thomas Robert Malthus. Robert Malthus memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertambahan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya, harga barang di pasar pun akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan. Dan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi di negara dilihat dari tiga hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Yang pertama, teori Joseph Schumpeter. Menurut beliau, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Yang kedua, teori Robert M. Solow. Dalam pandangan beliau, ada 4 faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi, modern, akumulasi modal, dan hasil. Beliau berpendapat juga bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat. Teori historis. Teori historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, kali ini kita membahas ahli yang mendukung teori historis ini. Yang pertama ada Friedrich List. Friedrich List menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Yang kedua, Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang atau pertukaran dengan kredit. Dan yang terakhir, Werner Sombart. Werner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Dan yang terakhir kita membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini adalah tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, pra lepas landas. Pada tahap ini, masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lepas landas. Pada tahap ini, di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap ini, perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah, beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Dan yang terakhir, konsumsi tinggi. Ini merupakan tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin.
pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat yang mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.